pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya Bribtu Anissa. Untuk mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Kakor Lantas Polri, Irjen Firman Santiabudi kembali mengecek pengamanan lalu lintas selama ajang konferensi tingkat tinggi KTT G20 dan Global Platform for Disaster Risk Reduction GPDRR 2022 di Denpasar, Bali. Pihaknya memastikan semua berjalan dengan baik. Kakor Lantas Polri memastikan kesiapan lokasi, sekaligus mengamankan penyelenggaraan KTT G20 dan GPDRR 2022 di Denpasar, Bali. Didampingi Direktur Utama Jasara Harja, Rifan Apurwantono, Wakapolda Bali Brigjen Pol Iketut Suwardana, Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Edi Junaidi, Kasubditwal dan BJR Korlantas Polri Kombes Pol Juni, serta Dirlantas Polda Bali Kombes Pol Priyanto. Irjen Pol Firman Santiabudi berharap ajang konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 dan Global Platform for Disaster Risk Education atau GPDRR 2022 dapat berjalan dengan baik dan optimal. Adapun sejumlah lokasi yang dicek di antaranya Indonesia Tourism Development Corporation, Nusa Dua Convention Center, dan Garuda Wisnu Kencana. Pengecekan dilakukan di jalur masuk dan keluar, infrastruktur jalan, lokasi parkir, hingga teknis drop-off. Kami bersama tim dari Korlantas Polri melakukan kunjungan asistensi ke Polda Bali. Berkenaan dengan beberapa personil memang kita terjunkan untuk memperkuat jajaran Polda Bali yang sedang melaksanakan kegiatan pengamanan dalam rangkaian kegiatan G20. Untuk waktu dekat ini, PGDRR akan dilaksanakan dan kami datang duluan hari ini untuk memastikan semua berjalan dengan baik, terkoordinasi dengan baik, hal-hal yang mungkin masih bisa dikomunikasikan, termasuk kita melakukan pengecekan langsung. Korlantas Polri telah menerjunkan sebanyak 110 personel bawa kendali operasi untuk memperkuat keamanan jajaran Polda Bali. Sebanyak 110 orang, diantaranya 80 personel dari Korlantas Polri, 30 personel dari Jawa Timur, dengan total keseluruhan personel yang dilibatkan sebanyak 2.834 orang. Selain itu, Irjen Pol Firman Santiabudi juga memastikan koordinasi terus dijalankan agar kesiapan dari panitia dan tuan rumah penyelenggaraan KTT G20 berjalan baik. Ia berharap ekonomi serta pariwisata di Pulau Dewata Bali kembali pulih. Dari Denpasar, Bali, Tim Liputan NTMC Polri. Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan secara resmi membuka pelatihan dan sertifikasi petugas penindakan pelanggaran lalu lintas. Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan sertifikasi kompetensi ini terdapat 3 hal yang akan dipelajari, yakni knowledge, skill, dan attitude. Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia sebagai implementasi mendukung program Indonesia Maju, Korlantas Polri melalui Subdit Penindakan dan Pelanggaran Ditgakum Korlantas Polri menggelar pelatihan dan sertifikasi petugas penindakan pelanggaran lalu lintas di Hotel MDC, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan pelatihan dibuka langsung oleh Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan, yang didampingi Kasubdit Penindakan dan Pelanggaran Ditgakum Korlantas Polri, Kombes Pol Imade Agus Prasatia, dan Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi LSP, Lemdiklat Polri, Kombes Pol Guntur Gafar. Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan, berdasarkan data Subdit Penindakan dan Pelanggaran Ditgakum Korlantas Polri, terdapat 1.800 lebih petugas yang telah disertifikasi. Brigjen Pol Aan Suhanan menyadari angka ini masih jauh dari harapan. Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan,
Sertifikasi kompetensi ini terdapat 3 hal yang akan dipelajari, yaitu knowledge, skill, dan attitude. 3 komponen ini akan menjadi modal petugas dalam menghadapi era digital. Polri telah menyiapkan skema terkait penindakan berbasis IT, yaitu ETLE, yang dinilai sangat efektif dan efisien terhadap penindak pelanggar lalu lintas. Selain penindakan pelanggaran, ETLE juga memberikan dampak positif terhadap para pengguna kendaraan, yaitu kepatuhan pengendara dalam berlalu lintas menjadi meningkat. Ketika awal diterapkannya ETLE, kepatuhan sekitar 60%, pelanggaran 40%, dan sampai saat ini kepatuhan meningkat mencapai 80%. Sertifikasi kompetensi ini kan ada 3 hal yang kita latihkan di sini, kita pelajari di sini. Yang pertama terkait dengan masalah ilmu pengetahuan atau knowledge-nya, ya. Kemudian yang kedua skill-nya, keterampilannya. Yang ketiga attitude. Jadi 3 komponen ini nanti yang akan kita ajarkan kepada mereka, kemudian nanti kita uji, termasuk dalam menghadapi era digital 4.0 ini. Kita sudah siapkan dalam skema yang dilatihkan di sini terkait dengan penindakan yang berbasis IT dengan ETLE. Karena ETLE ini sangat efektif, ya, efisien terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas. Brigjen Pol A.An Suhanan berharap para peserta yang mengikuti pelatihan sertifikasi ini agar bersungguh-sungguh dalam melakukan pelatihan, sehingga dapat mengimplementasikan di wilayah hukum masing-masing. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi melakukan patroli motor. Kakor Lantas mengecek rute yang akan dilalui dan dikunjungi delegasi untuk mengikuti kegiatan platform global untuk pengurangan resiko bencana atau Global Platform for Disaster Risk Reduction GPDRR 2022 di Pulau Dewata, Bali. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi didampingi Direktur Utama Jasara Harja Rifan A. Purwantono, Dirgakom Korlantas Polri Brigjen Pol A.An Suhanan, Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Edi Junaidi, Kasubditwal dan BJR Korlantas Polri Kombes Pol Juni, serta Dirlantas Polda Bali Kombes Pol Prianto melakukan patroli motor ke beberapa rute wilayah Bali. Kawasan yang dicek adalah Desa Wisata Panglipuran di Kabupaten Bangli. Desa wisata ini merupakan salah satu desa terbersih di dunia. Kemudian menyusuri daerah utara Bali yang terkenal akan keindahan alamnya berupa pegunungan yang menawan, yaitu Batur Kintamani. Pada pagi hari ini dari tim Korlantas yang dipimpin oleh Bapak Kakor Lantas, ya, beserta Bapak Dirgakum, Bapak Kadenwal PJR, juga ada dari Pak Dirlantas Polda Bali. Tadi kita melakukan asistensi, ya, berkaitan dengan rute rolakir yang akan dilalui pada saat pelaksanaan delegasi GPDRR melakukan field trip, ya. Jadi yang pertama tadi di desa Panglipuran, yang berikutnya di Kintamani. Syukur alhamdulillah, ya, semuanya sudah siap untuk untuk pelaksanaan kegiatan field trip, ya, rute rolakirnya. Yang mudah-mudahan berkat dukungan dari seluruh stakeholder dan masyarakat yang ada di Bali, ini semuanya bisa berhasil dengan baik. Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Edi Junaidi menjelaskan, Kakor Lantas Polri juga melakukan pengecekan jalan yang akan dilakukan manajemen rekayasa lalu lintas berupa kontraflow saat penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G20 yang akan berlangsung pada bulan November 2022. Di salah satu tunggal ruas jalan yang nantinya pada bulan November akan dijadikan rute perjalanan presidensi G20. Rencananya nanti kita akan mempersiapkan kontraflow terhitung panjang ruas jalannya sekitar 3 km. Kombes Edi juga menjelaskan, nantinya sepanjang jalan tersebut akan dipasangi rambu-rambu lalu lintas. Korlantas Polri tentunya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat, sehingga pada pelaksanaannya nanti akan berjalan dengan baik. Terkait pengamanan, sampai dengan saat ini semua telah berjalan dengan baik. Tentunya dengan dukungan semua pihak, ia berharap semua kegiatan GPRDD bisa berjalan dengan baik. Dari Denpasar, Bali, Tim Liputan NTMC Polri. Korlantas Polri berencana untuk merealisasikan penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB dengan warna dasar putih dalam waktu dekat. Keputusan ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
Tanda nomor kendaraan bermotor TNKB atau plat nomor kendaraan yang semula berwarna dasar hitam akan diganti dengan warna dasar putih. Perubahan warna dasar plat nomor mengacu pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Kasubdit STNK Ditrekiden Korlantas Polri, Kombes Pol M. Taslim Hoirudin mengatakan, perubahan warna plat nomor bertujuan untuk mengefektifkan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Menurutnya sifat kamera menyerap warna hitam, sehingga plat nomor kendaraan hitam dengan tulisan putih sulit ditangkap kamera dan dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam membaca. Dalam pelaksanaannya, tidak semua kendaraan bermotor dapat langsung mengganti platnya dengan warna dasar putih. Pergantian akan dilakukan secara bertahap dan hanya mengutamakan kendaraan tertentu, yaitu kendaraan baru dan kendaraan yang telah memasuki pembayaran pajak 5 tahunan. Sementara untuk kendaraan berplat hitam yang masa berlakunya belum habis aktif, tidak perlu mengganti dengan plat putih. Teknologi ANPR kamera ini menggunakan kamera yang mengcapture dari TNKB. Nah, sifatnya kamera cahaya itu diserap oleh warna hitam, sehingga kamera ketika menyoroti TNKB, kalau warna dasarnya hitam, maka yang menyerap adalah warna dasar. Ini proses identifikasi tingkat kesalahannya cukup tinggi. Bisa saja nanti 5 dibaca S, katakanlah begitu, I dibaca 1. Nah, oleh sebab itu TNKB dengan warna dasar putih tulisan hitam itu lebih efektif, karena yang menyerap kameranya nanti adalah warna dasar hitamnya, angka-angkanya dan huruf-hurufnya, sehingga proses identifikasinya diharapkan itu lebih tepat lagi. Lebih lanjut, Kombes M. Taslim Hoirudin mengatakan, pemilik kendaraan yang akan mengganti plat warna putih hanya perlu membayar pajak 5 tahunan seperti biasa dan tidak ada biaya tambahan. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Dirkamsel Korlantas Polri, Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana menjelaskan, pelanggaran lalu lintas dapat dikategorikan dalam road safety dan global road safety. Beberapa pelanggaran yang sering dilakukan pengemudi diantaranya, yaitu kecepatan, pemakaian helm, seatbelt, dan penggunaan telepon genggam saat berkendara. Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana mengungkapkan pelanggaran lalu lintas dapat dikategorikan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Road Safety dan Global Road Safety. Menurutnya kategori pertama yang berkaitan pelanggaran saat berlalu lintas yaitu speed atau kecepatan. Kecepatan minimal dilanggar, beberapa pelanggaran, dan bisa berdampak pada kemacetan. Kemudian pelanggaran maksimal dilanggar juga, menimbulkan kecelakaan dengan korban fatal. Yang kedua berkaitan dengan drink driving atau mengendarai kendaraan bermotor dengan mabuk atau penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya adalah pemakaian helm, seatbelt atau sabuk pengaman, serta penggunaan gadget atau apapun yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara. Pelanggaran kami mengkategorikan atau yang diamanatkan oleh Road Safety atau Global Road Safety adalah pertama yang berkaitan dengan speed atau kecepatan. Kecepatan minimal dilanggar berdampak pada pelanggaran dan bisa berdampak pada kemacetan. Kemudian pelanggaran maksimal dilanggar ini juga menimbulkan kecelakaan dengan korban fatal. Ini social cost-nya mahal sekali. Yang kedua berkaitan dengan drink driving atau mengendarai kendaraan bermotor dengan mabuk-mabukan atau kaitannya dengan menggunakan narkoba dan lain sebagainya. Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana menambahkan, pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan terjadi karena beberapa faktor seperti human error, seperti remblong, pelanggar batas muatan atau over dimension overload. Selain itu, faktor kendaraan, jalan, lingkungan, alam, cuaca, atau faktor-faktor lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Dirkamsel meminta agar masyarakat mentaati rambu dan patuh berlalu lintas guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri.
Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Dan pemirsa, segera laporkan kejadian-kejadian lalu lintas yang terjadi dalam bentuk video maupun foto kepada kami dengan cara mention Instagram @ntmcpolri disertai dengan hashtag lapor NTMC. Untuk informasi seputar lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di 9119. Saya Bribtu Anissa, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib dan salam presisi.